Pagi di kota kecil itu selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dari kejauhan, deru sepeda motor yang melintas di jalanan, dan sapaan ibu-ibu yang berangkat ke pasar. Tapi bagi Mira Anindya Putri, semua suara itu hanyalah bayangan. Ia tak pernah tahu seperti apa bunyi ayam, atau bagaimana suara langkah kaki di jalan. Yang ia tahu hanyalah gerakan, getaran, dan warna. Di halaman rumahnya yang sederhana, Mira duduk dengan santai. Di hadapannya, sebuah kanvas putih besar menunggu untuk disentuh. Kuas dan cat minyak tersusun rapi di sampingnya, diletakkan di atas meja kecil yang penuh noda warna-warni dari karya-karya sebelumnya. Angin pagi bertiup lembut, membuat bunga kertas merah muda di halaman berayun pelan. Mira menatap bunga-bunga itu sejenak, lalu mengambil cat warna merah muda. Dengan penuh konsentrasi, ia menggoreskan kuas pada kanvas, menciptakan kelopak yang mekar. Di matanya, warna adalah bahasa. Warna merah bisa berarti berani atau marah. Biru bisa berarti tenang atau rindu. Kuning berarti harapan. Senyumnya muncul perlahan. Meski tak bisa mendengar, Mira merasa ia bisa berbicara lewat lukisan. Dari dalam rumah, Bu Ratna, ibunya, mengintip sebentar. Ia tersenyum lembut melihat putrinya begitu larut dalam dunia warna. Sejak kecil, Ratna sadar bahwa dunia Mira tidak akan sama dengan orang lain. Tapi ia tak ingin anaknya merasa terpenjara. Biarkan ia punya dunianya sendiri, begitu ia selalu berkata pada suaminya. Mira, sebuah suara lantang menggema dari depan pagar. Tentu saja Mira tak mendengar. Namun ia merasakan sedikit getaran langkah mendekat. Ia baru menoleh ketika seseorang menepuk bahunya. Seorang gadis berambut pendek, dengan senyum ceria yang selalu hangat, berdiri di sana. Itu Nadine Saraswati, sahabat Mira sejak kecil. Nadine sudah terbiasa dengan kebisuan dunia Mira. Ia tahu cara membuat Mira mengerti, berbicara dengan bibir jelas, ditambah beberapa gerakan tangan sederhana. Aku bawain kue dari rumah, ucap Nadine sambil menggerakkan tangannya sedikit dalam bahasa isyarat. Mira mengangguk, matanya berbinar. Ia meletakkan kuas, lalu menyambut sahabatnya. Nadine masuk membawa kotak kecil berisi kue tradisional. Bau harum gula aren langsung memenuhi udara. Di ruang tamu, Pak Arman, ayah Mira, sedang menata barang-barang untuk tokonya, cat air, kuas, kanvas kecil. Ia melirik sekilas lalu tersenyum. Nadine, pagi-pagi sudah datang lagi. Nadine tertawa kecil. Biar Mira nggak lupa makan, Om. Dia kalau sudah melukis suka lupa waktu. Pak Arman mengangguk, meski hatinya tetap dipenuhi rasa cemas yang tak pernah hilang. Sebagai ayah, ia selalu bertanya dalam hati, bagaimana masa depan anak gadisnya yang tuli? Apakah ada yang bisa memahami dunia Mira seperti dirinya dan ibunya? Di sisi lain kota, seorang pemuda duduk di kursi pojok sebuah kafe bernama Senandung Senja. Kafe itu sederhana, dengan panggung kecil di ujung ruangan. Dulu, panggung itu selalu penuh oleh suara merdu seorang penyanyi muda, Reno Adhikara. Reno pernah menjadi bintang kecil di kota itu. Suaranya hangat, penuh emosi, dan mampu membuat siapapun yang mendengarnya terhanyut. Orang-orang selalu datang hanya untuk mendengar nyanyiannya. Namun semua itu tinggal kenangan. Kecelakaan motor setahun lalu menghancurkan pita suaranya. Sejak saat itu, Reno tak bisa lagi bernyanyi. Bahkan berbicara pun hanya bisa dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Dokter bilang kemungkinan untuk pulih sangat kecil. Kini, Reno duduk dengan tatapan kosong menatap panggung kosong. Di depannya ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ia masih ingat bagaimana rasanya berdiri di sana, gitar di tangan, suara mengalun, tepuk tangan menggema. Hatinya perih. Seorang pria berambut gondrong rapi datang menghampirinya. Itu Farel Gunawan, sahabat lama sekaligus gitaris yang dulu selalu menemaninya. Ren, sapa Farel, duduk di depannya. Kamu masih sering datang ke sini, ya? Reno hanya mengangkat bahu. Ia mengambil buku catatan kecil, menulis,
lalu mendorongnya ke arah Farel. Tulisan itu berbunyi, tanpa suara, aku bukan siapa-siapa. Farel mendesah. Ren, musik itu nggak cuma soal suara. Kamu masih bisa bikin lagu, main gitar, banyak hal. Jangan terus-terusan terjebak begini. Tapi Reno hanya menunduk. Dunia terasa kosong tanpa suara miliknya sendiri. Sore itu, Nadine mengajak Mira keluar. Mi, ada pameran kecil di galeri tepi danau. Lukisanmu dipajang di sana. Kita harus lihat. Mira sempat ragu. Ia memang suka melukis, tapi selalu gugup ketika karyanya dipamerkan. Namun Nadine menggandeng tangannya. Ayolah, dunia harus tahu warna-warnamu. Mereka pun berangkat menuju Galeri Seni Danau Biru, sebuah galeri kecil yang dikelola Pak Damar, seorang kolektor seni ramah. Lokasinya indah, di tepi danau yang airnya jernih memantulkan langit sore. Dinding galeri berwarna putih, cahaya lampu kuning lembut menerangi lukisan-lukisan yang terpajang. Di salah satu sudut, karya-karya Mira berdiri berjajar, langit senja penuh jingga, wajah tanpa mulut tapi bermata sendu, hingga sosok perempuan yang berdiri di bawah hujan meski memegang payung. Mira menatap karya-karyanya dengan gugup. Tangannya bergetar. Baginya, memperlihatkan lukisan sama saja seperti membuka isi hati. Tenang, Mi, kata Nadine sambil merangkul bahunya. Saat itu, pintu galeri terbuka. Seorang pemuda masuk, langkahnya pelan, matanya teduh tapi syarat kesedihan. Itu Reno. Ia datang karena Farel yang memaksa. Kamu butuh lihat hal lain, Ren. Jangan cuma duduk di kafe. Reno berjalan menyusuri galeri, hingga matanya berhenti pada sebuah lukisan. Seorang perempuan di bawah hujan, payung di tangan, tapi wajahnya tetap basah oleh air mata. Reno terdiam lama. Lukisan itu seperti berbicara langsung padanya. Ia merasa lukisan itu adalah dirinya. Terlindung tapi tetap hancur. Dari kejauhan, Mira memperhatikan pemuda itu. Ia melihat sorot mata Reno, sorot mata seseorang yang patah. Dan entah kenapa, hatinya ikut bergetar. Untuk pertama kalinya, pandangan mereka bertemu. Tanpa suara. Tanpa kata. Hanya tatapan yang berbicara. Hari itu, di galeri kecil di tepi danau, dua dunia yang sama-sama sunyi saling bersentuhan. Gadis yang tak bisa mendengar dan pemuda yang kehilangan suara. Mereka belum bicara. Belum berkenalan. Tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat tatapan, bahasa yang tak terdengar. Setelah pameran di Galeri Danau Biru itu, Mira tak bisa menghapus bayangan wajah pemuda yang menatap lukisannya begitu dalam. Ada sesuatu di mata lelaki itu, kesedihan yang terasa akrab, seolah menyentuh ruang kosong di dalam dirinya. Beberapa hari berlalu, dan Mira kembali ke galeri. Ia merasa nyaman di sana, apalagi Pak Damar, sang pemilik, selalu menyambutnya hangat. Ia membawa beberapa lukisan baru yang akan dipajang. Saat ia tengah membantu menata kanvas, pintu galeri berderit terbuka. Langkah pelan memasuki ruangan. Mira menoleh. Itu dia. Pemuda itu. Reno. Ia berdiri ragu sejenak, lalu berjalan masuk, matanya kembali menyapu lukisan-lukisan yang tergantung. Kali ini, tanpa Farel menemaninya. Mira terdiam. Ada dorongan di hatinya untuk menyapa, tapi bagaimana caranya? Ia tak bisa bicara, dan ia tak tahu apakah lelaki itu bisa memahami bahasa isyarat. Akhirnya, ia hanya menatap. Dan tatapan itu kembali bertemu dengan mata Reno. Reno berhenti di depan lukisan hujan yang sama. Ia merogoh saku, mengeluarkan buku kecil dan bolpen. Tangannya menulis sesuatu, lalu kertas itu ia robek. Perlahan, ia melangkah ke arah Mira dan menyodorkan kertas itu padanya. Mira ragu menerima. Tapi saat matanya membaca, hatinya bergetar. Tulisan itu berbunyi, "Aku tidak tahu kenapa, tapi lukisanmu membuatku merasa dimengerti." Mira mendongak, menatap Reno dengan mata yang melebar. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu bagaimana.
Lalu ia berlari kecil mengambil pensil dari tasnya, meraih kertas kosong di meja resepsionis galeri. Dengan tangan gemetar, ia menulis. Aku tidak bisa mendengar. Tapi mungkin kita bisa bicara lewat gambar atau tulisan. Reno membaca, lalu tersenyum samar. Ia menunjuk ke lehernya, lalu menulis lagi di bukunya. Aku tidak bisa berbicara. Mira terkejut. Dunia tiba-tiba terasa aneh sekaligus indah. Dua orang dengan kekurangan berbeda, saling berhadapan. Ia menulis lagi. Kalau begitu, kita sama-sama punya dunia sunyi. Reno mengangguk pelan. Matanya melembut, ada rasa lega menemukan seseorang yang mungkin bisa mengerti. Hari itu, mereka duduk di bangku kayu dekat jendela galeri. Danau membentang di luar, airnya berkilau memantulkan sinar matahari sore. Mereka mulai berbicara dengan cara yang berbeda, menulis di kertas, saling menunjukkan coretan kecil, kadang hanya dengan tatapan. Mira menggambar bunga kertas merah muda di selembar kertas. Di bawahnya ia tulis, "Ini bunga di rumahku. Aku suka melukisnya." Reno menggambar gitar sederhana. Tangannya agak kaku, tapi jelas tergambar. Lalu ia menulis, "Aku dulu suka bermain gitar dan bernyanyi." Mira menatap gambar itu lama. Lalu, dengan gerakan tangan sederhana, ia mencoba isyarat, menggerakkan jari di depan bibir seolah bernyanyi. Reno menggeleng pelan, menunjuk ke lehernya. Wajahnya menegang sejenak, tapi Mira menatapnya lembut. Ia menulis di kertas. Kalau tidak bisa bernyanyi, mungkin bisa membuat lagu. Lagu tanpa suara tetap bisa indah. Mata Reno berkaca-kaca. Itu adalah pertama kalinya sejak kecelakaan ada seseorang yang tak mengasihani, melainkan memberi makna baru. Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu di galeri. Awalnya kebetulan, lalu menjadi kebiasaan. Reno selalu membawa buku kecil untuk menulis. Mira sering membawa sketsa. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, langit sore, warna yang disukai, kenangan masa kecil. Terkadang percakapan mereka berhenti di tengah karena sulit menuangkan perasaan ke tulisan atau gambar. Saat itu terjadi, mereka hanya saling menatap. Dan anehnya, tatapan itu justru terasa lebih jujur daripada 1000 kata. Nadine suatu hari melihat Mira pulang dengan senyum lebar yang tak biasa. Ia langsung curiga. "Mira, kamu lagi suka seseorang?" "Iya," godanya sambil menggerakkan tangannya dengan isyarat sederhana. Mira menggeleng cepat, pipinya memerah. Tapi Nadine hanya tertawa. Ia tahu sahabatnya menyembunyikan sesuatu. Meski mulai menemukan kenyamanan di dekat Mira, Reno masih sering dihantui masa lalu. Suatu malam, ia kembali ke kafe, Senandung Senja. Ia duduk di pojok, menatap panggung kosong. Farel mendekat, membawa gitar. "Ren, aku bikin lagu baru. Mau dengerin?" Reno mengangguk. Farel memainkan melodi sederhana. Indah, tapi bagi Reno, itu seperti pisau yang mengiris. Tangannya refleks menyentuh lehernya. Ia ingin sekali bernyanyi, tapi hanya suara serak nyaris tak terdengar yang keluar. Ia menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Esoknya, Reno menuliskan semua itu di kertas dan menunjukkannya pada Mira di galeri. "Aku benci dunia ini. Aku ingin bernyanyi, tapi aku tidak bisa. Rasanya aku mati." Mira membaca, lalu diam lama. Air matanya jatuh, bukan karena kasihan, tapi karena ia mengerti. Ia pun menulis balik. "Aku juga sering merasa mati. Dunia orang lain penuh suara, tapi aku tak bisa dengar. Tapi aku masih hidup karena warna. Mungkin kamu juga bisa hidup karena sesuatu selain suara." Reno tertegun. Kata-kata itu menghantam hatinya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Mereka menemukan cara baru untuk berkomunikasi. Reno mulai belajar bahasa isyarat sederhana dari Mira, sementara Mira belajar membaca ekspresi wajah Reno lebih dalam. Kadang Reno menulis lagu di buku, lalu menunjukkannya pada Mira. Ia tak bisa menyanyikan liriknya,
tapi Mira membaca dengan hati. Kadang Mira melukis untuk menggambarkan perasaan yang tak bisa ia tuliskan. Reno menatap lama setiap lukisan itu, seolah membaca bahasa rahasia. Mereka adalah dua jiwa yang patah, tapi bersama, mereka mulai menemukan potongan-potongan yang hilang. Danau biru menjadi saksi. Galeri kecil menjadi tempat berbagi. Tanpa suara. Tanpa dengar. Namun penuh bahasa yang tak terucap. Di dunia orang lain, mereka mungkin dianggap cacat, kurang, tak sempurna. Tapi di dunia yang mereka bangun sendiri, Mira dan Reno justru menemukan sesuatu yang lebih murni, komunikasi yang lahir dari hati. Bahwa kata-kata tak selalu butuh suara. Bahwa cinta bisa dimulai dari selembar kertas, sebuah coretan, dan sepasang tatapan. Hari-hari bersama Mira mulai memberi Reno sebuah cahaya yang lama hilang. Ia terbiasa datang ke galeri, duduk berdua dengan Mira, menulis di buku catatan, atau sekadar menatap danau. Kadang mereka sama sekali tidak menulis apa-apa. Mereka hanya duduk berdampingan dalam diam, namun diam itu terasa penuh. Reno yang dulu selalu menghindari orang kini mulai menantikan sore, saat ia bisa melihat Mira. Gadis itu membawa ketenangan, meski dunia keduanya sunyi. Namun, luka lama tak mudah sembuh. Reno masih sering bermimpi buruk. Dirinya berdiri di panggung, ingin bernyanyi, tapi suaranya tak keluar. Penonton tertawa, lampu meredup, dan ia terjatuh dalam kegelapan. Ia terbangun dengan keringat dingin, tangannya meremas leher. Pagi itu, ia menulis sebuah catatan. Kalau aku tidak bisa bernyanyi, siapa aku sebenarnya? Kertas itu ia bawa ke galeri, lalu ditunjukkan pada Mira. Mira menatap lama. Ia menghela napas, lalu mengambil pensil. Ia menggambar sebuah pohon, batangnya kokoh meski sebagian cabangnya patah. Di bawahnya ia menulis, "Kamu masih pohon itu. Meski cabangmu patah, akarnya tetap hidup." Reno menatap gambar itu. Matanya memanas. Untuk pertama kalinya, ia merasa seseorang melihat dirinya bukan sebagai penyanyi gagal, tapi manusia yang masih bisa hidup. Suatu sore, Farel datang ke rumah Reno dengan gitar di punggung. "Ren, aku nggak bisa lihat kamu begini terus," kata Farel tegas. "Kamu memang nggak bisa nyanyi, tapi musik itu luas. Kamu bisa bikin lagu. Kamu bisa main gitar. Aku bahkan mau jadi suaramu kalau kamu mau menulis lirik." Reno hanya menatap sahabatnya dengan ragu. Ia mengambil buku dan menulis. "Aku takut. Orang hanya mengenalku karena suara. Tanpa itu, siapa yang mau dengar?" Farel menghela napas. "Dengar, kalau ada orang yang benar-benar peduli sama musikmu, mereka akan tetap dengar, meski bukan suaramu. Aku percaya itu." Ucapan itu menghantam Reno. Ia teringat pada Mira, yang selalu membaca tulisannya, memahami lukisannya, tanpa butuh suara. Mungkin Farel benar. Di sisi lain, kehidupan Mira di rumah tidak selalu mudah. Ayahnya, Pak Arman, meski penuh kasih, selalu terlalu protektif. Ia takut Mira disakiti dunia luar. Suatu malam, saat makan bersama, Pak Arman berkata, "Mira, kamu jangan terlalu sering ke galeri. Ayah takut kamu bertemu orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanmu." Mira meletakkan sendok, menatap ayahnya. Ia menulis cepat di buku kecil. "Aku ingin hidup, ya. Bukan hanya diam di rumah." Pak Arman terdiam. Ia menatap tulisan itu lama, wajahnya keras tapi matanya bergetar. "Ayah hanya ingin kamu aman." Mira menggenggam tangannya. Ia menulis lagi, "Aku aman kalau aku bisa melukis. Dan bertemu orang yang mengerti aku." Pak Arman menoleh ke istrinya, Bu Ratna, yang memberi anggukan pelan. "Biarkan dia mencoba, Men. Kita tidak bisa terus menahannya." Itu pertama kalinya Mira berani menentang perlindungan ayahnya. Ia tahu, jika ingin hidup penuh warna, ia harus berani melangkah keluar. Beberapa hari kemudian, Reno datang ke galeri membawa gitar. Mira terkejut melihatnya.
Reno duduk di kursi kayu, lalu mulai memetik senar. Nada demi nada mengalun. Meski tanpa nyanyian, melodi itu indah. Lembut, penuh kerinduan, sekaligus harapan. Mira menutup mata, membiarkan getaran gitar itu berbicara pada hatinya. Selesai bermain, Reno menulis di buku. Aku menulis lagu baru. Tapi aku tidak bisa menyanyikannya. Mira menatapnya lama, lalu tersenyum. Ia menulis. Biar aku yang melukis lagumu. Kamu mainkan, aku tuangkan warnanya. Reno tertegun. Ide itu sederhana tapi indah. Mereka pun mencoba. Reno memainkan gitar, sementara Mira mengambil kuas dan mulai melukis di kanvas. Petikan senar berubah menjadi goresan warna. Nada tinggi menjadi semburat kuning cerah. Nada rendah berubah jadi biru pekat. Ritme cepat ditangkap Mira dengan sapuan kuas berani. Ketika lagu selesai, kanvas itu penuh warna. Sebuah lukisan lahir dari melodi tanpa suara. Reno menatap hasilnya, lalu menatap Mira. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan suara, ia merasa musiknya masih hidup, hanya dalam bentuk berbeda. Namun, dunia luar tidak selalu seindah itu. Suatu sore, beberapa pengunjung datang ke galeri. Mereka melihat Reno memainkan gitar dan Mira melukis. Bisik-bisik terdengar, dan meski Mira tak bisa mendengar, ia bisa melihat ekspresi meremehkan mereka. Sayang banget, cowok itu kan dulu penyanyi. Sekarang cuma main gitar tanpa nyanyi? Dan gadis itu, tuli? Apa mereka ngerti apa yang mereka lakukan? Mira menatap bibir-bibir yang berbisik, hatinya perih. Reno pun merasakannya. Ia berhenti bermain, menunduk, rasa malu kembali menghantam. Namun Mira segera menulis di kertas besar, lalu menunjukkan pada Reno. Jangan pedulikan mereka. Musikmu hidup. Warnaku ada karena nadamu. Reno menatap tulisan itu lama, lalu kembali memetik gitar. Kali ini lebih berani. Mira pun tersenyum dan melanjutkan melukis. Mereka memilih melawan dunia dengan cara mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Reno dan Mira duduk di tepi danau biru. Air tenang memantulkan cahaya bulan. Mereka tidak menulis apa-apa, hanya saling menatap. Reno akhirnya mengambil buku catatan, menulis pelan. Terima kasih. Karena kamu, aku berani main musik lagi. Mira membaca, lalu menulis balik. Karena kamu, aku berani melawan ayahku. Aku ingin terus hidup, bukan hanya diam. Reno tersenyum samar. Mereka menatap langit, bintang-bintang berkelip. Dalam diam itu, mereka merasa dunia sunyi mereka tidak lagi kosong. Ada melodi tanpa suara. Ada warna tanpa kata. Dan ada hati yang perlahan saling menemukan. Bab ini adalah awal perjuangan. Reno mulai belajar bahwa ia bisa tetap menjadi musisi tanpa suara, sementara Mira belajar melawan ketakutan keluarganya demi kebebasan. Mereka mungkin berbeda. Mereka mungkin dianggap kurang. Tapi bersama, mereka mulai menciptakan dunia baru, dunia di mana musik bisa dilukis dan lukisan bisa bernyanyi. Hari-hari setelah Reno dan Mira menciptakan, melodi yang dilukis, tersebar cepat di kalangan pengunjung galeri. Sebagian kagum, sebagian lagi mencibir. Beberapa media lokal bahkan menulis tentang mereka, eks-penyanyi bisu dan pelukis tuli ciptakan seni bersama. Judul itu menohok. Reno membacanya dengan wajah kaku. Ia tidak ingin dikenang hanya sebagai eks, seolah seluruh masa depannya sudah mati. Mira pun merasakan getir. Kata, tuli, itu ditulis dengan nada iba, seakan dirinya hanya sebuah kelemahan berjalan. Mira tahu siapa yang paling tidak senang dengan pemberitaan itu, ayahnya. Malam itu, di ruang keluarga, Pak Arman duduk dengan wajah serius sambil memegang koran. Mira, katanya tegas, ayah tidak suka kamu terlalu dekat dengan pemuda itu. Mira menghela napas, mengambil buku kecilnya, lalu menulis. Kenapa? Reno tidak jahat. Dia justru membuatku berani.
Pak Arman menatapnya tajam. Dia gagal, Mira. Suaranya hilang. Apa kamu ingin ikut terpuruk bersamanya? Kamu anak tunggal, ayah tidak ingin masa depanmu hancur hanya karena perasaan sesaat. Mira menatap ayahnya dengan mata bergetar. Ia menulis cepat. Kalau ayah bilang dia gagal, berarti ayah tidak pernah lihat dia. Reno masih hidup, masih berkarya. Aku melihatnya. Kenapa ayah tidak mau percaya? Pak Arman terdiam, tapi wajahnya tetap keras. Ayah hanya takut kamu terluka. Mira memalingkan wajah, air matanya jatuh. Malam itu ia kembali ke kamar dengan hati berat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ayah yang begitu ia cintai berubah menjadi tembok yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Reno sendiri tidak buta terhadap tekanan itu. Farel yang selalu setia menemaninya bahkan memberi peringatan. Ren, lo sadar nggak? Lo sekarang bukan cuma soal diri lo sendiri. Lo dekat sama Mira, anak orang terpandang di sini. Lo pikir keluarganya bakal gampang nerima? Reno menulis di buku. Itu salahku? Aku tidak pernah berniat menjebaknya. Farel menghela napas panjang. Gue tahu lo tulus. Tapi dunia ini nggak adil, Ren. Kadang orang yang tulus justru dianggap beban. Kata-kata itu menusuk. Reno merenung lama di kamarnya. Ia menatap gitar, menatap kanvas lukisan Mira yang ia simpan. Ia bertanya dalam hati, apakah aku hanya menyeretnya turun? Malam itu, Reno menulis sebuah lagu. Bukan tentang harapan, melainkan tentang ketakutan kehilangan. Tangannya gemetar saat memetik gitar, dan setiap nada terasa berat. Beberapa minggu kemudian, sebuah galeri besar di Jakarta mendengar karya kolaborasi Reno dan Mira. Mereka menawarkan untuk memamerkan karya itu di pameran nasional. Mira bersinar kegirangan saat mendengar kabar itu dari Bu Ratna. Ia segera berlari ke galeri kecil, menemui Reno, lalu menulis dengan cepat di papan tulis. Kita diundang ke Jakarta. Karya kita bisa dilihat orang banyak. Reno, ini kesempatan besar. Reno tertegun. Ia membaca tulisan itu berulang kali. Hatinya berkecamuk. Satu sisi, ia ingin sekali. Inilah pintu untuk membuktikan bahwa ia masih berarti. Tapi sisi lain, ia tahu semakin besar perhatian, semakin besar pula tekanan keluarga Mira. Ia menulis pelan. Kalau ayahmu tidak setuju? Mira menggigit bibir, lalu menulis tegas. Aku akan tetap pergi. Aku ingin dunia tahu kita bisa. Jawaban itu membuat Reno campur aduk. Ada rasa bangga, tapi juga ketakutan. Ia menatap Mira lama, lalu hanya mengangguk. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Pak Arman. Ia marah besar. Suatu malam, ia mendatangi rumah Reno tanpa diduga. Reno yang sedang berlatih gitar bersama Farel terkejut melihat sosok pria paruh baya itu berdiri di depan pintu. Pak Arman langsung bicara, suaranya berat. Reno, saya ingin bicara. Reno mengangguk, mempersilakan masuk. Dengar baik-baik, kata Pak Arman sambil menatap tajam. Saya tidak ingin anak saya ikut denganmu ke Jakarta. Dia berbeda. Dia butuh perlindungan. Dan kamu, ia terdiam sebentar. Kamu sendiri belum bisa melindungi dirimu, apalagi orang lain. Reno menelan ludah. Tangan gemetarnya terasa. Ia mengambil kertas dan menulis. Pak, saya tidak ingin menyakiti Mira. Dia bukan orang yang perlu dikasihani. Dia kuat. Dia yang menguatkan saya. Pak Arman menatap tulisan itu, lalu menggeleng. Kekuatan itu rapuh. Kamu mungkin membuatnya merasa berani, tapi dunia tidak sebaik yang kamu kira. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, jangan seret dia ke dalam luka hidupmu. Kata-kata itu menghantam Reno seperti palu. Malam itu, setelah Pak Arman pergi, ia duduk lama menatap gitar. Hatinya perih. Apakah benar cintaku hanya akan melukainya? Di kamar, Reno menulis diari panjang. Aku mencintainya. Tapi jika cintaku hanya membuatnya berjarak dengan ayahnya,
Apakah aku egois? Apa pengorbanan itu berarti melepas? Tangannya gemetar. Air matanya jatuh membasahi kertas. Sementara di rumahnya, Mira pun menulis diari sendiri. Kenapa orang selalu melihatku sebagai beban? Reno tidak pernah melihatku seperti itu. Dia melihatku hidup. Tapi kenapa ayah selalu takut? Kalau aku harus memilih, aku ingin memilih kebebasan. Meski itu berarti melawan ayah. Dua hati yang sama-sama gelisah, terpisah malam yang sunyi. Hari-hari menjelang pameran semakin dekat. Mira bersikeras ikut. Reno semakin bimbang. Farel menepuk bahunya suatu sore. Ren, kalau lo sayang sama dia, kasih dia kesempatan. Jangan lo yang malah jadi tembok penghalang. Cinta bukan soal ngejaga di dalam kandang, tapi ngasih sayap buat terbang. Kata-kata itu membuka sedikit cahaya di hati Reno. Tapi bayangan wajah Pak Arman terus menghantuinya. Akhirnya, malam sebelum keberangkatan ke Jakarta, Reno menulis sebuah surat panjang untuk Mira. Ia menaruhnya di galeri, di atas kanvas yang pernah mereka lukis bersama. Isinya, Mira, aku mencintaimu. Tapi aku takut. Takut menjadi alasan keluargamu membencimu. Takut menjadi orang yang menyeretmu jatuh. Jika esok kamu pergi ke Jakarta, pergilah. Aku tidak akan ikut. Aku ingin melihatmu bersinar, meski tanpa aku di sisimu. Air mata Reno jatuh membasahi surat itu. Ia pergi meninggalkan galeri dengan langkah berat. Reno yang mulai berani kembali berkarya kini terjebak antara cinta dan rasa bersalah. Mira yang ingin bebas semakin berani melawan ayahnya. Namun cinta mereka diuji bukan oleh kebencian, melainkan oleh pilihan, bertahan bersama dalam tekanan, atau berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintai. Malam di kota kecil itu turun perlahan, seolah enggan benar-benar menelan cahaya. Lampu-lampu jalan menyala redup, dan angin membawa aroma hujan yang masih tertinggal dari sore tadi. Mira duduk di depan kanvasnya, namun kali ini sapuan kuasnya goyah. Warna yang biasanya cerah tampak kusut di ujung jari-jarinya. Sejak hari itu, hari ketika Pak Arman menegur Reno di depan rumah, hati Mira seperti retak. Ayahnya menolak hubungan itu secara terang-terangan. Reno dianggap tidak pantas. Luka yang ditinggalkan kata-kata ayahnya jauh lebih dalam daripada apapun yang pernah Mira lukis. Reno pun, sejak kejadian itu, jarang datang. Mereka masih bertemu, tapi tak sesering dulu. Tatapan Reno kini lebih berat, seakan ada beban yang ingin ia sembunyikan. Mira tetap pergi ke Danau Biru sore itu. Hatinya menolak menyerah. Ia tahu, Reno pasti akan datang, meski mungkin hanya sekadar duduk jauh di bangku kayu. Dan benar saja, sosok itu sudah ada di sana. Reno menoleh ketika Mira menghampirinya. Mereka saling bertukar tatapan lama. Tak ada suara, tak ada kata, hanya udara yang berat. Mira mengeluarkan kertas dari tas kecilnya. Tangannya gemetar, tapi ia menulis dengan huruf besar. Apakah kamu baik-baik saja? Reno menatap kertas itu lama, sebelum akhirnya menghela napas. Ia mengambil pensil yang Mira bawa, lalu menulis balik. Aku baik, tapi tidak cukup baik untukmu. Mata Mira langsung berkaca-kaca. Ia menggeleng kuat-kuat, lalu meraih kertas itu, menuliskan balasan dengan cepat. Jangan katakan begitu. Aku memilihmu, Reno. Aku melihatmu, bukan kekuranganmu. Reno terdiam. Matanya memanas. Ia ingin bicara, ingin berteriak bahwa hatinya sama sakitnya dengan Mira, tapi pita suaranya hanya mengeluarkan suara serak tak jelas. Ia memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir jatuh. Beberapa hari kemudian, Reno kembali ke kafe tempat ia dulu bernyanyi. Ia duduk di pojok, menatap panggung kosong. Farel menghampirinya, menepuk bahunya. Bro, sampai kapan mau begini? Suara Farel terdengar tegas. Kamu kehilangan suaramu, iya. Tapi bukan hidupmu. Kamu masih bisa musik, bisa gitar, bisa bikin lagu.
Jangan kubur semua cuma karena kamu nggak bisa nyanyi lagi. Reno menunduk. Ia mengetuk meja pelan, lalu menulis di buku catatan kecilnya. Buat apa musik kalau aku nggak bisa menyanyikannya? Farel menghela napas panjang. Musik bukan cuma soal suara. Kau tahu itu. Ada banyak cara untuk bicara, bahkan tanpa kata. Kata-kata itu menghantam hati Reno. Ia teringat Mira. Gadis yang tak pernah mendengar suara, tapi bisa membaca dunia lewat warna. Malam itu, di rumah Mira, pertengkaran tak terhindarkan. Pak Arman berdiri dengan wajah keras. Mira, kau harus mengerti. Reno itu tidak punya masa depan. Apa yang bisa ia berikan padamu? Mira berusaha menyusun bahasa isyaratnya dengan cepat, matanya berkaca-kaca. Nadine yang ikut menemaninya malam itu mencoba menerjemahkan. Mira bilang, masa depan tidak selalu tentang harta atau suara. Masa depan bisa dibangun bersama. Dia percaya pada Reno. Pak Arman mengetuk meja dengan keras. Tidak. Aku tidak akan biarkan anakku hancur karena laki-laki itu. Bu Ratna mencoba menenangkan, tapi nada suaminya tak bisa dibendung. Mira berlari ke kamarnya, menutup pintu keras-keras. Di dalam kamar, ia menatap lukisan-lukisan di dinding. Ada satu yang paling baru, potret Reno dengan mata yang teduh, tapi ada retakan hitam di sekelilingnya. Air mata Mira jatuh di atas kanvas itu, membuat warnanya meleleh. Esoknya, Mira memutuskan menemui Reno lagi. Ia membawa cat air dan kanvas kecil. Saat bertemu Reno, ia tak banyak menulis atau memberi isyarat. Ia hanya membuka cat, lalu mulai melukis. Reno memperhatikannya dengan bingung. Perlahan, gambar itu jadi, 2 tangan, satu memegang kuas, satu memegang pena. Mereka tak bersentuhan, tapi warna di antara keduanya menyatu. Mira menatap Reno, lalu menunjuk lukisan itu, matanya berkata lebih banyak dari apapun, kita berbeda, tapi kita bisa bertemu di tengah. Reno akhirnya tak kuasa lagi. Ia menuliskan kata di kertas, dengan goresan gemetar. Kalau kita bersama, kita harus siap melawan semuanya. Mira mengangguk, kuat dan yakin. Dan di danau itu, dalam sunyi yang hanya dipenuhi angin, mereka membuat janji tanpa suara. Janji bahwa mereka tidak akan menyerah, meski dunia menolak. Hujan deras mengguyur kota kecil itu malam ini. Jalanan basah, suara air yang menetes dari atap rumah seperti ketukan waktu yang tiada henti. Di kamar Mira, kanvas baru berdiri tegak, namun masih kosong. Jarang sekali ia membiarkan kanvas kosong berhari-hari. Tapi kali ini, pikirannya jauh lebih berantakan daripada cat warna di paletnya. Reno duduk di beranda rumahnya, menatap gelap langit. Farel duduk di sebelahnya, menyalakan rokok meski Reno tak suka baunya. Jadi, kamu benar-benar dapat tawaran itu? Tanya Farel pelan. Reno mengangguk. Ia menunjukkan selembar surat dari sebuah komunitas musik di Bandung. Komunitas itu mencari gitaris dan komposer muda untuk proyek musik instrumental. Seseorang mendengar permainan gitarnya di kafe, merekam diam-diam, dan mengirimkannya. Kini, tawaran itu datang begitu nyata. Ini kesempatan bagus, Ren. Kamu bisa bangkit lagi. Bisa hidup dengan musik meski tanpa suara. Tapi, Farel berhenti, menatap temannya yang masih terdiam. Tapi itu juga berarti kamu harus ninggalin Mira. Nama itu membuat dada Reno sesak. Ia mengepalkan tangan, menuliskan di buku kecilnya. Kalau aku pergi, apakah dia masih mau menunggu? Farel menepuk bahunya. Kalau cinta kalian kuat, jarak nggak akan bisa meruntuhkannya. Tapi kamu juga tahu, keluarganya sudah menentang habis-habisan. Jangan sampai dia berjuang sendirian di sini. Keesokan harinya, Reno menemui Mira di taman bunga. Hujan semalam membuat bunga-bunga bermekaran dengan segar. Mira sudah menunggunya, wajahnya pucat, seolah bisa merasakan ada hal berat yang akan diucapkan Reno. Reno menuliskan sesuatu di kertas. Tangan Mira gemetar saat menerimanya.
Aku dapat tawaran musik di Bandung. Aku ingin mencoba, tapi itu berarti aku harus pergi untuk waktu yang lama. Mira menatap tulisan itu lama sekali. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Ia menggeleng, menuliskan cepat di kertas Reno. Kenapa harus pergi jauh? Bukankah kita bisa tetap di sini, bersama? Reno menatapnya dengan mata penuh luka. Ia menuliskan balasan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Aku ingin punya masa depan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk kita. Air mata Mira jatuh membasahi kertas itu. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu menuliskan balasan dengan goresan tinta yang patah-patah. Kalau begitu, pergilah. Tapi janji, jangan lupakan aku. Reno mengangguk, menatapnya lekat-lekat. Tatapan itu adalah janji tanpa suara, bahwa Mira adalah rumah yang selalu ia tuju. Stasiun penuh sesak sore itu. Suara peluit kereta, hiruk-pikuk pedagang, dan orang-orang bergegas dengan koper masing-masing. Mira berdiri di peron, menggenggam erat sebuah buku sketsa yang sudah penuh dengan gambar Reno. Reno berdiri di depannya dengan ransel besar di punggung. Ia menuliskan sesuatu cepat-cepat di kertas kecil, lalu menyelipkannya ke tangan Mira. Jangan menangis. Setiap kali aku main gitar, aku akan membayangkan kau yang mendengarnya. Setiap kali kau melukis, bayangkan aku melihatnya. Mira tidak bisa menahan air mata. Ia memeluk Reno erat, meski hanya sebentar sebelum peluit panjang berbunyi. Reno melepaskan pelukan itu dengan berat, lalu melangkah naik ke kereta. Dari jendela, ia melambaikan tangan. Mira mengangkat buku sketsanya, menunjukkan gambar terakhir, dua sosok, gadis dengan kuas dan pemuda dengan gitar, berdiri berjauhan, tapi di langit di atas mereka, warna dan nada bertemu. Kereta bergerak, perlahan meninggalkan peron. Mira berdiri kaku, air matanya jatuh tanpa suara. Hari-hari setelah kepergian Reno, terasa sunyi lebih dari biasanya. Bukan hanya karena Mira tak bisa mendengar, tapi karena ia kehilangan kehadiran Reno di sisinya. Ia tetap melukis, tapi warnanya kini lebih banyak abu-abu dan biru dingin. Kanvasnya penuh dengan bayangan punggung, kereta, dan langit yang kosong. Di Bandung, Reno mulai bergabung dengan komunitas musik itu. Ia memainkan gitar dengan hati yang penuh luka dan rindu. Orang-orang kagum pada permainannya, banyak yang memuji bakatnya. Tapi setiap kali tepuk tangan menggema, Reno hanya merasakan kekosongan, karena tepuk tangan itu tak ada artinya jika Mira tak ada untuk melihat. Ia menulis surat-surat panjang untuk Mira, menyelipkan lirik tanpa suara, menggambar not musik di kertas. Mira membalas dengan sketsa-sketsa indah. Dirinya duduk di tepi danau, bunga-bunga yang bermekaran, bahkan gambar Reno sedang tersenyum. Surat dan gambar itu menjadi jembatan mereka. Tapi tetap saja, ada rasa yang tak tergantikan oleh tinta dan kertas, sentuhan, tatapan langsung, dan kehangatan kehadiran. Waktu berjalan. Bulan demi bulan lewat. Di Bandung, Reno mulai mendapat tawaran tampil bersama band-band instrumental. Namanya perlahan dikenal. Beberapa orang mendorongnya untuk lebih serius, bahkan ada yang menyarankan ia pindah ke Jakarta untuk karir lebih besar. Sementara itu, Mira menghadapi tekanan lebih keras dari ayahnya. Mira, kata Pak Arman suatu malam, sudah saatnya kau berhenti menunggu sesuatu yang tidak pasti. Reno itu tidak akan kembali dengan kehidupan yang bisa menjaminmu. Ada banyak lelaki baik yang bisa membuatmu bahagia. Mira menatap ayahnya dengan mata penuh air. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa cintanya bukan tentang jaminan, tapi hatinya menolak. Namun karena suaranya tak ada, ia hanya bisa menulis di buku kecil yang selalu dibawanya. Aku hanya ingin bersama Reno. Hanya dia. Pak Arman menghela napas keras, frustrasi. Mira kembali ke kamarnya dengan hati patah. Ia duduk di depan kanvas kosong, lalu menuliskan di pojok bawahnya, "Aku menunggu, meski dunia melarang." Setahun setelah Reno pergi, ia akhirnya kembali ke kota kecil itu.
Bukan karena tawaran musik selesai, tapi karena rindunya tak tertahankan. Ia datang ke taman bunga tempat mereka biasa bertemu. Dari jauh, ia melihat Mira sedang melukis di bangku kayu. Rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih dewasa, tapi tatapannya tetap sama. Reno mendekat perlahan. Mira mendongak, matanya membelalak. Kuasnya jatuh ke tanah. Tanpa berpikir, ia berlari ke arah Reno, lalu memeluknya erat. Air mata mengalir di pipinya, dan Reno pun merasakan panas air mata sendiri. Mereka tidak butuh kata, tidak butuh suara. Pelukan itu sudah cukup untuk mengatakan, "Aku menunggu. Aku kembali." Langit sore berwarna jingga ketika Reno dan Mira duduk di bangku taman bunga yang sudah menjadi saksi perjalanan mereka. Setelah setahun terpisah oleh jarak, akhirnya mereka kembali dalam satu pelukan. Tapi rindu saja tak cukup untuk menjawab semua keraguan. Reno menatap Mira, wajahnya penuh rasa bersalah sekaligus bahagia. Ia menuliskan di buku kecilnya, "Maaf, aku pergi terlalu lama." Mira tersenyum samar. Matanya masih basah, tapi ia menggenggam tangan Reno erat. Ia menulis di kertasnya, "Aku menunggumu. Tapi aku takut, dunia tidak akan membiarkan kita." Malam itu, Reno memberanikan diri datang ke rumah Mira. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, sejak dulu Pak Arman, ayah Mira, sudah menolak keras hubungannya dengan Reno. Pak Arman duduk di ruang tamu dengan wajah tegas. Tatapannya tajam menusuk Reno yang berdiri dengan tubuh kaku. "Jadi kau kembali?" Suara Pak Arman berat. "Untuk apa? Membawa anakku ke jalan buntu lagi?" Reno tidak bisa menjawab dengan suara. Ia hanya menunduk, lalu menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kertas itu pada Pak Arman. "Saya memang tidak punya harta, tidak punya suara. Tapi saya punya cinta, dan tekad untuk membahagiakan Mira." Pak Arman menatap tulisan itu, lalu tertawa sinis. "Cinta tidak bisa memberi makan, Nak. Cinta tidak bisa melindungi dari kerasnya hidup. Kau tahu itu, kan?" Mira masuk ke ruang tamu, wajahnya merah karena marah. Ia segera menuliskan dengan cepat di bukunya, "Ayah salah. Reno sudah berjuang. Dia bahkan rela pergi jauh demi masa depannya. Aku mencintainya, Ayah. Apapun yang Ayah katakan, aku tidak akan menyerah." Pak Arman terdiam, napasnya berat. Hening panjang menguasai ruangan. Akhirnya, ia bangkit berdiri dan berkata dingin, "Kalau begitu, kau pilih dia atau aku." Kata-kata itu menghantam Mira seperti petir. Air matanya jatuh. Reno pun merasa dadanya hancur. Malam itu, Reno berjalan sendirian menyusuri jalanan kota kecil itu. Angin malam menusuk tulangnya, tapi jauh lebih dingin adalah perasaan bersalah di hatinya. Ia duduk di tepi jembatan, menatap sungai gelap yang mengalir tenang. Farel tiba-tiba datang, seperti biasa, tanpa diminta. "Wajahmu kayak orang kalah perang," kata Farel sambil menyalakan rokok. "Jangan bilang kamu mau nyerah?" Reno menunduk. Ia menulis di kertas, "Kalau aku terus bersama Mira, dia harus melawan ayahnya. Aku nggak mau dia jadi anak durhaka gara-gara aku." Farel menepuk bahunya keras-keras. "Hei, bodoh. Cinta itu bukan soal menyerah supaya orang lain nggak susah. Justru kalau kamu benar-benar sayang sama Mira, kamu harus bikin hidupnya lebih berarti. Kamu kira Mira mau apa? Dia mau kamu pergi lagi? Atau dia mau kamu berdiri di sisinya?" Reno terdiam. Kata-kata itu masuk ke dalam hatinya. Dalam benaknya, ia melihat wajah Mira yang selalu tersenyum saat menatapnya, meski dunia melarang. "Antara menyerah atau bangkit," tulisnya pelan. Farel mengangguk. "Pilih bangkit, Ren. Kalau kamu nyerah sekarang, semua yang udah kalian lawan bakal sia-sia." Sementara itu, Mira di kamar menangis. Ia duduk di depan kanvas kosong, menggenggam kuas tapi tak bisa menorehkan apapun. Tangannya gemetar, hatinya hancur. Ia menulis di buku hariannya,
Ayah ingin aku memilih. Tapi bagaimana mungkin aku meninggalkan Reno? Dia adalah bagian dari hidupku. Dia adalah warna di kanvasku, nada di hatiku. Tanpa dia, aku hanya kosong. Air matanya menetes di atas kertas itu, membuat tinta tulisannya kabur. Tapi ia menutup buku itu dengan tekad. Ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah pada cintanya. Beberapa hari kemudian, Reno mengirimkan sebuah surat pada Mira. Dalam surat itu hanya ada satu kalimat. Temui aku di gereja tua dekat bukit, saat matahari terbenam. Mira datang dengan hati berdebar. Saat ia masuk ke gereja tua itu, ia melihat Reno berdiri di depan altar yang kosong, hanya ditemani cahaya jingga yang masuk lewat kaca pecah-pecah. Reno tersenyum samar. Ia mengambil gitarnya, lalu mulai memainkan sebuah melodi. Meski ia tak bisa lagi bernyanyi, petikan gitarnya membawa rasa haru yang begitu dalam. Setiap nadanya seakan berkata, "Aku memilih bangkit. Aku memilih kamu." Mira meneteskan air mata. Ia berjalan mendekat, lalu meletakkan tangannya di dada Reno. Ia menulis cepat di kertas. "Kalau kamu memilih bangkit, aku akan berdiri di sampingmu. Apapun yang terjadi." Reno menatap matanya lekat-lekat, lalu mengangguk. Dalam diam, mereka saling berjanji, tidak akan menyerah lagi. Keesokan harinya, Reno datang lagi ke rumah Pak Arman. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan sebuah map berisi bukti, kontrak kerja musik di Bandung, jadwal pertunjukan yang sudah ia dapatkan, serta tabungan kecil hasil penampilannya. Pak Arman membaca dengan wajah datar. Reno lalu menuliskan, "Saya tidak kaya. Tapi saya berusaha. Saya ingin membuktikan, saya bisa membahagiakan Mira dengan cara saya sendiri." Mira berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Pak Arman terdiam lama sekali. Akhirnya, ia hanya berkata singkat, "Kau memang keras kepala. Kalau begitu, buktikan padaku bahwa kau bisa. Kalau kau gagal, jangan pernah temui anakku lagi." Reno mengangguk, dengan mata penuh tekad. Ia menerima tantangan itu. Malam itu, Reno dan Mira duduk di tepi danau. Air berkilau memantulkan cahaya bulan. Mereka saling menggenggam tangan, tanpa perlu suara. Reno menuliskan di buku kecilnya, "Kita mungkin akan jatuh lagi. Tapi aku janji, aku tidak akan menyerah. Kita akan bangkit bersama." Mira tersenyum, lalu menuliskan balasan, "Kalau dunia menolak kita, biarlah. Asal kita masih punya satu sama lain, kita sudah menang." Mereka saling tersenyum, lalu menatap langit malam yang penuh bintang. Malam itu, cinta mereka menemukan bentuk baru, bukan sekadar rasa, tapi juga keberanian untuk melawan segalanya. Malam itu, Reno dan Mira duduk di tepi danau. Air berkilau memantulkan cahaya bulan. Mereka saling menggenggam tangan, tanpa perlu suara. Reno menuliskan di buku kecilnya, "Kita mungkin akan jatuh lagi. Tapi aku janji, aku tidak akan menyerah. Kita akan bangkit bersama." Mira tersenyum, lalu menuliskan balasan, "Kalau dunia menolak kita, biarlah. Asal kita masih punya satu sama lain, kita sudah menang." Mereka saling tersenyum, lalu menatap langit malam yang penuh bintang. Malam itu, cinta mereka menemukan bentuk baru, bukan sekadar rasa, tapi juga keberanian untuk melawan segalanya. Hujan deras turun di kota kecil itu. Petir sesekali membelah langit, seolah menjadi pertanda bahwa malam itu akan membawa sesuatu yang besar. Reno berdiri di panggung kecil sebuah kafe, basah kuyup karena ia baru saja berlari menembus hujan hanya untuk memastikan satu hal, ia akan tetap bermain, meski semua melawan. Di tangannya ada gitar tua yang setia menemaninya sejak dulu. Jemarinya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena ia tahu malam ini akan menentukan banyak hal, bagi dirinya, bagi Mira, bahkan bagi masa depan mereka. Mira duduk di kursi paling depan. Rambutnya yang basah karena hujan menempel di wajahnya, tapi senyumnya tetap ada.
Ia menatap Reno dengan tatapan penuh doa, seolah berkata, "Kamu bisa, Ren. Aku di sini." Reno mulai memetik gitar. Suara dentingan senar itu memenuhi ruangan kecil yang penuh penonton. Tidak ada suara dari mulutnya, karena ia memang sudah tidak bisa lagi bernyanyi. Tapi di layar proyektor yang ia siapkan, lirik-lirik lagunya muncul, ditulis dengan tangan sendiri, dipenuhi makna yang ia taburkan dari hatinya. Biar aku tanpa suara, tapi cintaku tetap berbicara. Biar dunia menolak kita, aku dan kamu takkan menyerah. Suasana kafe menjadi hening. Semua terpaku pada sosok pria yang memetik gitar dengan penuh jiwa, meski tanpa suara. Orang-orang bisa merasakan luka dan cinta dari setiap senarnya. Mira berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah panggung. Ia membawa kuas dan kanvas kecil yang sudah ia siapkan. Dengan gerakan cepat, ia mulai melukis di sana. Wajah Reno, dengan senyum samar, berdiri di bawah langit penuh bintang. Penonton terharu. Mereka melihat dua insan yang tak sempurna, tapi saling melengkapi. Reno dengan musiknya, Mira dengan lukisannya. Keduanya menciptakan keindahan dari keterbatasan. Tanpa mereka sadari, Pak Arman hadir di sana. Ia berdiri di dekat pintu masuk, menatap dengan wajah sulit dibaca. Awalnya ia hanya ingin memastikan Reno benar-benar tidak akan sanggup membahagiakan anaknya. Tapi yang ia lihat berbeda. Seorang pria yang meski tak punya suara, tetap berani melawan badai demi cinta. Ketika musik berhenti, penonton berdiri memberi tepuk tangan meriah. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Reno menunduk, lalu menatap Mira yang kini sudah menyelesaikan lukisan itu. Mira mengangkat kanvasnya ke arah penonton. Di sana ada gambar Reno, memegang gitar, dengan tulisan di bawahnya. Suara boleh hilang, tapi cinta akan abadi. Pak Arman menutup matanya, napasnya berat. Ada sesuatu di dalam hatinya yang runtuh. Ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu keras, terlalu takut kehilangan anaknya, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan ditentukan olehnya. Setelah acara usai, Reno dan Mira berjalan keluar kafe. Hujan sudah reda, hanya menyisakan bau tanah basah yang menenangkan. Tiba-tiba, dari balik bayangan, Pak Arman muncul. Mira terkejut. Ia mendekat, wajahnya cemas. Tapi Pak Arman hanya menatap Reno lama sekali. Akhirnya, ia berkata pelan, "Aku tidak bisa menolak lagi. Malam ini kau sudah membuktikan sesuatu yang bahkan aku pun tak bisa lakukan, mencintai tanpa syarat." Mira meneteskan air mata, lalu memeluk ayahnya erat. Reno menunduk hormat, lalu menuliskan sesuatu di buku kecilnya, dan menyerahkannya pada Pak Arman. "Terima kasih, sudah memberi kami kesempatan. Saya janji, saya tidak akan membuat Mira menangis lagi." Pak Arman membaca tulisan itu, lalu menghela napas panjang. Ia menepuk bahu Reno dengan tangan bergetar. "Jagalah dia. Lebih baik daripada aku pernah menjaganya." Beberapa bulan kemudian, Reno dan Mira berdiri di bawah langit malam, di bukit tempat mereka sering bertemu dulu. Kota kecil di bawah sana berkilau dengan lampu-lampu. Reno menatap Mira, lalu menuliskan dengan tangan mantap di bukunya. "Mau menikah denganku?" Mira menatapnya, terkejut sekaligus bahagia. Air matanya langsung jatuh, tapi senyum manis menghiasi wajahnya. Ia menulis di kertas. "Ya. 1000 kali ya." Mereka berpelukan erat, tubuh mereka bergetar karena haru. Di langit, bintang-bintang seolah tersenyum, menjadi saksi janji cinta yang akhirnya menemukan jalan. Beberapa tahun kemudian, Reno dan Mira tinggal di sebuah rumah sederhana yang penuh dengan musik dan lukisan. Reno kini dikenal sebagai musisi unik yang bermain tanpa suara, sementara Mira dikenal sebagai pelukis muda dengan karya yang selalu dipenuhi emosi. Di ruang tamu rumah kecil itu, tergantung sebuah lukisan. Reno dengan gitar di tangan, berdiri di bawah langit malam. Lukisan pertama yang Mira buat saat konser penentuan mereka dulu. Di bawah lukisan itu ada tulisan sederhana.
Cinta tidak perlu sempurna untuk abadi. Dan begitulah, Reno dan Mira membuktikan bahwa cinta bukan hanya tentang suara atau restu dunia. Cinta adalah tentang keberanian untuk tetap berdiri, meski dunia berusaha menjatuhkan.